ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat ini diturunkan di Madinah. Berarti Nabi pada saat itu sedang komunikasi dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi kan? Ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi yang ada di Madinah. Gitu. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sebelum masa Rasul, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu memang sudah menempati bumi Madinah. Pernah kita kisahkan dulu, kalau orang Yahudi itu ada di Hijaz, daerah Jazirah Arabia itu, dari tahun yang keberapa? Tahun 72. Ya. Tahun 72 Masehi. Itu orang Yahudi sudah menempati itu. Dan di sana juga bergabung dengan kaum Aus dan kaum Haras, cikal bakal dari Ansar. Nah, jangan kita anggap kehidupan orang-orang Ansar itu, orang-orang Yahudi dan Nabi itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu tidak ada pergaulan. Di antara itu sudah saling ada pertemanan walaupun dia Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Madinah pada saat itu dari kaum Haras dan juga kaum Aus itu sudah berteman. Kedatangan orang-orang Madinah, kemudian Nabi hijrah ke mana? Ke Yasrib ya, yang sekarang namanya menjadi Madinah. Itu sebetulnya sebelumnya sudah terjadi komunikasi. Kayak umpamanya orang kita di Tanah Rendah sering bolak-balik ke Tebet, sering bolak-balik ke mana namanya. Jadi udah ada komunikasi. Nabi nggak semata-mata begitu diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy, terus pergi begitu aja nggak, gitu. Dan sebelumnya udah ada komunikasi. Tahunya kan kita kalau di dalam sejarah sejarah kenabian, seolah-olah Nabi berangkat pergi begitu saja melarikan diri hijrah. Enggak, sebelumnya udah ada komunikasi. Nah ini yang tidak tercatat gitu loh. Tapi justru di kitab ini itu tercatat. Tercatat kalau sebelumnya sudah ada komunikasi. Makanya begitu Nabi hijrah dan Nabi mendapatkan tekanan yang begitu keras, itu sudah ada rencana gitu. Kalau Nabi akan hijrah ke Madinah. Nah, begitu tekanan terjadi Nabi hijrah gitu. Dan di sana Nabi mendapatkan tempat dan posisi yang bagus gitu. Nah, makanya pada saat itu Nabi ke Madinah, perlakuan orang-orang Yahudi itu cukup bagus juga. Enggak langsung menentang Nabi. Pergaulannya cukup bagus. Di antara mereka pergaulannya cukup bagus, cukup baik. Nah, seketika hubungan itu menjadi buruk karena Nabi itu membawa risalah keagamaan. Nah, itu dia. Ini hal yang belum kita tahu ya. Pada saat Nabi di Mekah juga begitu. Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, perilakunya baik dan diterima oleh semua kalangan karena akhlaknya itu baik. Tapi seketika Nabi tawarkan paham keagamaan, nah itu mulai udah nggak diterima. Nah begitu juga hubungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu awalnya baik. Begitu Nabi datang ke Madinah, menawarkan paham ini, mereka nggak nerima orang Yahudi itu. Karena sebelumnya mereka sudah ada paham yang beda, yaitu ajaran Yahudi. Nah, kita harus tahu di sini. Yahudi itu kan yang ada di pikiran kita, itu nama sebuah suku. Tapi sebetulnya Yahudi itu bisa ada 3 tempat ya. Bisa Yahudi itu sebagai agama, bisa Yahudi itu sebagai sebuah suku, bisa Yahudi itu sebagai sebuah negara. Nah, negara Yahudi apa? Israel itu negara Yahudi. Tapi tidak semua Israel itu Yahudi. Gitu. Tidak semua Israel itu Yahudi. Nah, begitu Nabi menawarkan paham keagamaan, mereka nolak. Nah, dulu antara kaum Aus dan orang-orang Yahudi, itu kalau peperangan sering membantu. Bahkan Nabi Muhammad seketika terjadi konflik dengan orang Quraisy yang sukunya sendiri,
Itu orang Yahudi membantu. Orang Yahudi membantu. Gitu. Nah, begitu Nabi itu sudah menawarkan paham keagamaan, mereka nolak. Gitu. Nah, itu jadi bedanya yang belum kita tahu gitu, yang tercatat dalam sebuah sejarah. Pemahaman kita Nabi begitu aja gitu hijrah ke Madinah, padahal tidak. Ya, sebelumnya udah ada komunikasi. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, yaquluna, mereka itu berkata. Siapa mereka itu? Mereka itu dari kalangan Bani Israel, atau kalau dari kalangan Yahudi ya. Mereka mengatakan, innahu sayab'atsu nabiyyun fil akhiriz zaman. Nah, mereka ini ucapan orang Yahudi nih. Ya. Ucapan orang Yahudi, innahu sayab'atsu nabiyyun fil akhiriz zamani naqtulukum ma'hu qatala adun wal iramun. Kaum Iram. Mereka itu berkata, orang-orang Yahudi itu, sayab'atsu, dia berharap kepada Allah semoga diutus nabiyyun, seorang nabi, fi akhir zaman, di akhir zaman, naqtulukum, agar mereka itu, supaya mereka itu di dalam peperangan mereka, pada saat mereka itu konflik, mereka bisa memimpin nabi itu. Jadi dulu itu orang-orang Yahudi kalau seandainya dia ingin berperang aja minta didatangkan pimpinan seorang nabi. Karena yang dibawa nabi itu pasti benar, pasti menang. Gitu. Tapi orang-orang Yahudi kebanyakan juga suka menolak juga. Kayak ya, orang-orang Yahudi pada saat diminta oleh Nabi Musa untuk ke Palestina, mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena orang-orang Palestina pada saat itu dari kaum Amalek itu badannya gede-gede, gitu, kekar-kekar, megang senjata yang kuat. Padahal sudah dijanjikan oleh Nabi Musa, ini perintah Allah, kamu pasti menang. Tapi nggak mau, dia takut, gitu. Makanya orang-orang Palestina yang ada sekarang hebat juga ya. Iya, di bom segala macam tuh berani gitu, kuat. Nah, mereka udah dijamin menang, tapi mereka gak mau. Nah, mereka itu biasanya mereka waktu dia berhadapan dengan Firaun, ya mereka dimenangin gitu kan, ditenggelamin Firaun. Itu dibantu oleh Allah gitu kan. Sayab'atsu nabiyyun, mereka berharap untuk diutus seorang nabi fi akhir zaman, pada akhir zaman, naqtulukum ma'ahu, ya, agar pada saat mereka itu berperang, mereka akan bisa berperang bersamanya. Qatala adun wa iramun, seperti mereka berperang dan mengalahkan kaum Ad dan kaum Iram. Ya. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq, an Asim dari Asim, an Ibni Umar dari Ibni Umar, an Qatadah dan dari Qatadah al-Ansari, Qatadah al-Ansar. An Asyah minhum qala. Asyah itu para syekh, para ulama maksudnya. Asyah itu jamak dari syekh, syekhun, syekhani, asyah. Ya, an asyahin minhum qala, dari para ulama itu berkata, qalu fina wallahi wa fihim. Maksudnya di sini antara kami demi Allah, dengan antara kami dan di antara mereka, yakni kaum Ansar, wa fil Yahudi, di kalangan orang-orang Yahudi, alladzi kanu jiranahum. Di antara mereka sebenarnya jiranahum, tetangga. Jadi dulu tetangga, maksudnya kerabat dekat. Orang-orang Yahudi yang ada dulu dan pada masa Rasul itu, mereka itu kerabat dekat. Gitu. Tapi mereka mendapatkan kecaman pada saat ajaran agama itu turun. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikisahkan, Allah berfirman kepada Nabi, orang Yahudi datang nih ke Nabi, berbicara, dialog lah gitu. Di saat dialog itu, dia mempertanyakan masalah urusan-urusan kenabian. Kalau lo benar Nabi, masih nggak percaya nih. Kalau benar Nabi, coba ceritakan yang terkait dengan kisah-kisah Bani Israel dulu. Nabi mengisahkan itu dari Fir'aun, karena kan dari firman Allah dikasih tahu Nabi. Kisah Fir'aun ditenggelamin sama Musa di laut. Begitu Nabi menceritakan kisahnya, itu benar, diterima, itu benar. Terus dikisahkan juga tentang tentang dia dikalahkan oleh Musa. Waktu Musa dibuang di sungai, kemudian dipelihara Firaun, dan Musa mimpi, itu dikisahkan juga. Tapi mereka nggak mau menerima. Mereka paham kalau itu betul, tapi mereka mau menerima. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ya,
Afatu'minuna ayyuminu lakum qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharifunahu min qablu. Ahai Muhammad, apakah kamu masih berharap bahwa mereka itu akan beriman kepadamu? Itu tidak akan mungkin. Mereka itu tidak akan beriman kepada kamu. Jadi nggak usah diharap-harap. Padahal mereka mengetahui kalau yang kamu ceritakan itu benar. Dan mereka juga tahu kitab-kitab, ajaran-ajaran kitab Taurat. Bahkan mereka itu lebih kenal dari anaknya sendiri. Mereka sangat hafal, sangat paham. Kalau nanti akan diturunkan seorang Rasul. Cuman Allah tidak memberikan informasi. Kalau itu akan diturunkan dari kaum Quraisy. Akan diturunkan dari kaum Quraisy. Jadi pas begitu dia tahu dia diturunkan dari kaum Quraisy, gue nggak mau, gue nolak. Gue pengen tahu dari kaum Bani Israel. Gitu. Maka Allah menjawab lagi. Ya berdasarkan firman-Nya itu. Apa yang dijawab oleh Allah itu? Dulu gue kirimin orang Yahudi, lo bunuh. Ya kan? Dari kalangan Yahudi Nabi dikirim. Ya kan? Gak diterima juga. Kayak Nabi Yahya, itu kan dibunuh matinya, itu dibelah. Kemudian Zakaria dibunuh juga. Ini mau apa? Maksudnya diturunkan ke suku yang lain, gitu. Maksudnya supaya ada keakraban lah, mungkin bisa diterima. Ternyata enggak juga, ngambak juga. Maka itu Allah katakan afatu'minuna ayyuminu lakum qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharifunahu min ba'di ma qaluhum ya'lamun. Mereka justru merubah ayat-ayat dulu tuh, merubah gitu ayat-ayat dulu karena setelah mereka itu paham. Setelah mereka paham dirubah. Gitu. Makanya di sini orang-orang Yahudi dikatakan dulu mah sebelum Nabi menawarkan masalah keagamaan, paham-paham keagamaan, mereka itu bisa menerima dengan baik. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, maka ketika diturunkan kitab Allah dan membenarkan yang ada pada mereka, wa kanu, mereka itu min qablu sebelumnya yastaftihuna berharap alladzina kafaru atas orang-orang ingkar, falamma ja'ahum, maka ketika diturunkan Nabi satu paket dengan Al-Qur'an, ma'arafu, kemudian mereka mengetahui itu datangnya dari Allah, kafarubi, mereka ingkar, nggak mau menerima. Gitu. Qalu qad kunna kada'alawnahum dahran fil jahiliyati. Mereka mengatakan bahwa mereka itu kedudukannya lebih tinggi ketimbang Nabi. Kedudukan kami lebih tinggi, kenapa dari orang Quraisy yang diturunkan menjadi Nabi? Seharusnya dari kami. Nah, pada saat itu dinamakan masa jahiliyah. Nah, kita harus tahu di sini. Yang namanya jahiliyah bukan itu bodoh intelektualitasnya. Jadi yang namanya jahiliyah itu mereka itu orang-orang Yahudi itu pintar kok. Kehidupan pada saat itu di antara kalangan orang-orang Yahudi lebih maju dari orang-orang kaum Haraj. Dari orang-orang Quraisy itu lebih maju ekonominya orang. Terus yang jadi pertanyaan, orang Yahudi pada saat itu ada nggak di Mekah? Berkeliaran, gitu. Cuman pada saat Islam sudah tumbuh berkembang, gitu. Pada saat masa kekhalifahan udah nggak boleh lagi dia masuk ke Mekah, karena memang jadi pengacau, gitu. Tapi begini, pada tahun 72 Masehi mereka kan masuk ke Hijaz. Di antaranya Hijaz itu kan Mekah, Madinah. Irak itu termasuk Hijaz. Nah, mereka masuk ke sana itu sudah bercampur baur, berasimilasi dengan orang-orang Arab yang ada di sana. Sehingga cara berpakaiannya, cara berbicaranya, paras mukanya, mereka udah mirip gitu. Kayak orang Betawi, orang Banten ke Betawi. Udah masuk ke Betawi, sini Jakarta, ngomongnya udah kayak Betawi. Kayak orang suku Jawa yang ke mana? Ke Jakarta, masuk ke Jakarta ya udah pakaiannya juga udah hampir sama, cara bicaranya juga sama. Orang Yahudi begitu. Jadi nggak semua orang Arab itu asli Arab. Orang Arab asli Arab belum tentu, bisa jadi dari keturunan Yahudi. Gitu. Iya, orang Yahudi ada juga kan yang Muslim. Orang Yahudi belum tentu orang Yahudi itu agamanya Yahudi. Tapi memang mayoritas Yahudi agamanya Yahudi. Gitu. Ada Yahudi yang Muslim itu ada. Kayak orang di Israel ada juga orang. Nah, contohnya ada orang Islam juga, tentara Israel orang Arab. Berperang sama Palestina.
Bisa kayak begitu kan? Nah, jadi di antara mereka itu kayak begitu kurang lebih apa namanya? Nah, tabiat kehidupannya. Dan pada saat itu mereka masuk ke dalam kelompok jahiliyah. Secara militer kayak Israel itu kan hebat ya. Intelektualnya juga bagus, perkembangan ekonominya bagus. Tapi kita katakan itu jahiliyah, karena apa? Jahiliyah itu bukan bodoh intelektualitasnya, bisa jadi dia cerdas. Dikatakan jahiliyah itu lantaran mereka tidak memakai norma-norma keagamaan. Itu. Iya. Nah, itu tuh jahiliyah. Kayak masa Nabi dulu, kan Nabi diturunkan pada masa jahiliyah. Tapi kan sebelumnya di situ sudah ada Utsman. Udah ada belum? Abu Bakar. Gitu. Masa kita pengen katakan bodoh? Bodoh kalau dalam bahasa Arab itu balada. Bodoh. Itu bodoh intelektualnya. EQ-nya nongkrong. EQ-nya nongkrong. Gitu. Tapi dikatakan masa jahiliyah karena memang mereka tidak pakai norma-norma Islam lah. Nggak pakai syariah. Jadi mau dia berzina, mau dia itu korupsi, mencuri, gitu. Ya mereka belum ada norma hukumnya, bebas. Mau di jalan kayak ayam gitu kok, kakok, kuku, kejar-kejar. Iya. Ya artinya jahiliyah itu prinsipnya seperti itu. Nah kemudian kita teruskan. Wa nahnu ahlu syirkin wahum ahlu kitab. Orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi pada saat mereka diskusi, bukan aku tidak menerima wahai Rasul, gitu. Wa nahnu ahlu syirkin. Aku ini ahli syirik. Berani ya? Aku ini ahli syirik. Wahum ahlul kitab, dan mereka itu ahli kitab. Jadi mereka cuma pengen menolak kepada Nabi kayak begitu. Memang kagak bisa. Fakanu yaquluna, tapi ada nggak ya orang kayak Bani Israel sekarang ini kan ada ya? Ya orang kan sesuai dengan behaviornya. Tabiat kalau yang kemarin kita bicarakan. Tabiat itu begini, ya watak. Kalau orang biasa sholat, ninggalin sholat enak nggak? Nggak enak. Kita pergi kemana-mana nggak jonjon ninggalin. Kalau orang sekarang bilang nggak jonjon. Aduh gue belum sholat zuhur nih. Nggak tenang, sholat ketinggalan juga nggak enak. Gitu kan. Nah, tapi seandainya ada orang yang sering sholatnya rajin, tiba-tiba dia bergaul sama orang-orang yang pemabok, nggak sholat, kira-kira bagaimana? Luntur. Maka Nabi menganjurkan orang yang, ya baik kita kalau kita bergaul cara orang yang baik-baik gitu ya. Jadi kayak gini nih Kong. Iya, jadi kalau kita bergaul dengan orang yang nggak baik, kita juga kalau seandainya bergaul dengan orang yang nggak baik, bukan habit kita, bukan habitat kita, itu nggak ini juga, nggak nyaman, kayak gitu. Di sana dia biasa main judi, gitu kan. Kita deketin, atau dia deketin kita, nggak enak, kita nggak nyaman. Tapi kalau orang yang suka berbuat baik, gitu, menjauhkan maksiat, iya, satu gelombang. Iya. Nah kemudian kita bergaul gitu dengan orang-orang yang satu paham sama kita, itu enak, merasa nyaman. Karena kita ada di lingkungan kita. Nah itu kayaknya begitu. Nah orang-orang Yahudi itu, dia tabiatnya itu sudah sangat behavior dengan, sudah sangat nyaman dengan keingkaran kita. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa sih orang Yahudi itu? Coba deh Al-Quran. Kita nih bicara masalah Yahudi nggak kelar-kelar nih. Iya. Nggak bakalan kelar juga. Tapi memang ada aja bahasan baru gitu. Ada aja bahasan baru. Kan beda ya, dari sudah 29 kali pertemuan, ya Yahudi terus. Tapi beda-beda persoalannya. Itu kenapa Yahudi yang selalu ditampilkan? Memang di dalam Al-Quran itu hampir berapa persen selalu Yahudi yang ditampilkan. Itu kenapa? Karena memang kehidupan ini kan cukup panjang kok. Ya, kehidupan cukup panjang. Kita perlu diberikan contoh model hidup
yang model hidup yang baik untuk kita, tapi dari suatu bangsa yang buruk. Artinya begini, kita jangan sampai seperti itu. Gitu. Jangan sampai seperti itu kita. Gitu. Itu kehidupan yang sangat buruk. Jadi Allah mendesain kehidupan kita itu seperti itu, diambil dari hal yang terburuk. Sama kalau dalam hitungan perakiraan, pasti kita mengambil yang maksimal dan minimal. Jadi masih dibolehkan kita melakukan hal-hal yang minimal untuk berbuat baik. Jadi kayak sholat ya, satu sholat. Oke, adalah sholat tahajud, kalau nggak bisa 11 rakaat, ya 2 rakaat lah, tambah itu 1 minimal. Itu minimal. Tapi gambaran baiknya siapa maksimalnya? Ya Nabi 11 rakaat kalau ngerjakan tahajud kan gitu ya. Begitu juga kejahatan. Nah kejahatan lu jangan sampai melaksanakan kejahatan seperti orang Yahudi itu. Itu jadi ada parameter yang jelas. Ada batas-batas yang jelas. Tapi kalau pengen berbuat baik, kalau pengen berbuat jahat juga, ya paling tidak kejahatannya seperti orang Indonesia lah. Korupsi gitu. Tolak ukurnya buruk banget juga ya. Tolak ukur yang rendah gitu. Dampaknya banyak. Iya, dampaknya banyak. Buruk tapi halus. Bocor halus. Ya jadi wanahnu ahlu syirikin, kami adalah golongan-golongan yang ahli syirik. Dia ngaku kalau dia itu ahli syirik gitu. Bangga ya dengan kesyirikannya. Udah lanjut, kemudian dikit lagi ya. Falamma ba'atsallahu rasulahu, maka ketika Allah mengutus rasulnya min Quraisyin gitu, dari kalangan Quraisy, watba'nahu, bukannya mereka itu mengikuti, kafarubih, tapi mereka mengingkarinya. Yaqulullah ta'ala, falamma ja'ahum arafu kafaru bihi, fala'natullahi 'alal kafirin. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika didatangkan kepada mereka, ma'arafu, mereka tuh tahu, kafaru bih, tapi mereka mengingkarinya. Maka apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat terhadap orang-orang kafir. Kayaknya bahasanya sampai sini. Cukup ya? Oh, ini simpen lagi aja, bukan besok deh. Buat besok boleh deh, buat besok. Karena nggak habis terus. Kumpulin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana waktu boleh.